kita tuh mau bantu dari sisi itu. Jadi kita mau aplikasi kita, platform kita itu memberikan akses lebih mudah ke semua orang untuk berolahraga. Gitu. Jadi lu mau booking lapangan, oke. Ada. Lu sekarang kan kendala kalau lapangan bagus kan nggak ada jamnya kan. Oke, jamnya nggak bisa lu booking atau jadwalnya lu nggak ada. Lu bisa cari ke section sparring, lu ambil aja sparring yang jam yang lu suka. Oh iya. Oke Tops, balik lagi sama gue Imam Haruzikin di channel Top Score TV. Kali ini masih di sesinya Topcast. Gue kedatangan bintang tamu kawan lama gue ya. Udah cukup lama gue kenal tapi baru diundang sekarang karena beliau baru bisa menyediakan waktu aja. Namanya adalah Joe, dia dari ayo.co.id. Gimana kabar lu, bro? Baik, aman. Baik ya, cakep. Ini banyak yang nggak tahu atau udah pada tahu nih kalau ayo.co.id menurut lu? Mungkin lebih dikenal Ayo Indonesia ya. Oh iya, ya, Ayo Indonesia. Jadi gue jelasin sedikit boleh ya? Boleh. Jadi Ayo Indonesia itu dulu awalnya tuh cuman platform sparring, bener gak? Komunitas Instagram. Komunitas Instagram bahkan. Jadi kalau lu mau nyari sparring atau gimana sih, coba lu yang ceritain deh. Ya, oke. Gue takut salah. Ya, jadi itu kita lahir Juni 2016. Kita tuh simple banget awalnya, kita bikin komunitas sepak bola di Instagram. Awalnya tuh simple banget, jadi kita ajak semua komunitas untuk regis di kita. Iya. Mereka kirim logo. Iya. Kirim home base-nya di mana, PIC-nya siapa, kaptennya lah ya, nomor handphonenya. Nggak selalu kapten. Ya, biasanya PIC siapa yang buat tektokan sparring. Iya, yang mau paling ribet lah ya. Iya, bahkan at that time kayaknya banyak juga yang ngurus tim tuh nggak main. Dia ngurus, dia registrasi apa segala, dia nggak main, dia datang ngatur-ngatur dan sebagainya. Oke. Feedbacknya positif banget. Kita dapat 100 komunitas pertama tuh di hari ke-12. Goks. Iya. Berarti sehari banyak hampir 10-an lah ya. Iya. Karena simpel kan dulu masih dari WhatsApp. Registrasi di WhatsApp. Tutup bulan pertama kita tembus 400 komunitas. Bulan pertama. Itu followersnya padahal belum banyak saat itu. Followersnya belum 1000. Oke. Iya. Oke. Emang kita sempat approach, tapi abis itu udah ngegulung sendiri sih. Oke. Itu karena kita pengen kumpulin mereka nih. Dulu kan sparring kan lawannya itu aja. Iya. Kayak gua sama Sam itu main di Simprok, spesifik banget jam 6 pagi Minggu. Itu marketnya nggak banyak. Iya. Terus kita mikir gimana ya? Ya udah kita kumpulin komunitasnya dulu. Ternyata rame. Terus di bulan kedua udah banyak yang bilang, wah lu harus bikin liganya nih, lu harus bikin kompetisinya. Gitu. Gue taunya pas udah ada liganya, Pak. Iya. Nah, tapi awalnya justru lu pengen ngumpulin database komunitas-komunitas sepak bola aja kan? Dan itu 2015. 2016 itu Instagram tuh baru banget naik ya kayaknya. Iya, udah. Ya gue pribadi pun belum lama main lah. Oke. Habis itu tapi ternyata tim tuh banyak banget yang udah punya account banyak, dan bikin account gara-gara registri kita juga banyak juga gitu. Jadi kayak butuh pengakuan kan, mereka kan basically kan amatir. Mereka kita kumpulin ternyata banyak sekali, man. Banyak banget ya. Ya dulu sparring sering menang, semenjak ada Indonesia kan udah kelihatan yang jago-jago. Udah lebih sulit. Ternyata yang jago banyak sekali. Nah, terus di 2015 tuh ya, tadi kan lu starting itu kan. Terus lu 16. langsung bikin liga. 2016. Lu langsung bikin liga? Ya, kita November itu kita di-approach sama provider di Indonesia untuk bikin kompetisi. Karena mereka di tahun itu mereka fokus di community. Oh, oke. Saat itu lu disponsorin lah ya untuk bikin liga itu. Berapa tim yang pertama? Kita bikin kecil sekali, 12 tim. Konsepnya liga? Konsepnya liga tapi single round robin ya. Oke. Jadi ketemu sekali, kita bagi jadi 2 grup gitu. Tapi konsep yang belum ada pada saat waktu itu ya home away. Mungkin sampai sekarang juga belum ada kayaknya. Iya. Jadi semua tim tuh harus punya jadwal sendiri. Iya. Jadwal punya lapangan sendiri. Jadi registrasi udah harus tahu main di mana. Nanti kita tentuin kapan lu home, kapan lu away. Just keren sih. Dulu coba berarti kalau misalkan dulu lu awalnya cuman pengen ngumpulin community, begitu lu bikin liga itu lu udah harus ngatur jadwal,
ngatur semuanya, persiapannya A sampai Z segala macam, artinya lu udah nggak niatnya nggak community lagi saat itu, atau masih community masih community. Kita tuh 2016 sampai 2020 tuh masih community phase, fase komunitas lah. Itu cuma ya kompetisi itu kan melengkapi ya, kayak kita founders sering ikut kompetisi pas zaman kuliah, terus lu pasti kangen kan? Iya. Lu kalau jago sih kangen, kalau gue udah gak bisa main gue. Kita kangen, terus kita mau bikin wadahnya, tapi akhirnya terjebak. Bikin wadahnya lu nggak bisa main sendiri akhirnya. Jadi salah satu bentuk kita mau netral ya kita nggak main. Oh. Gitu. Jadi founders malah nggak main. Lu nggak ikut klub satupun? Gue ikut, cuma gue nggak ikut liganya. Oh iya. Tim yang gue ikut tuh beberapa main di liga. Oke. Gitu, tapi gue nggak main. Pernah kejadian Sam coba ikut, wasit nggak berani kasih keputusan yang netral. Kita langsung take out. Iya. Gitu. Gokil sih. Masalahnya yang transfer Sam. Padahal kita nggak pernah ketitip pesan apa-apa gitu. Iya. Oke, first game udah akhirnya kita mundur as a player ya. Iya. Kita jadi. Oke. Sebelum itu kita mengenal diri lu dulu lah, asik. Sebagai co-founder Ayo Indonesia. Ayo Indonesia sekarang udah punya berapa tim yang bergabung di platform Ayo Indonesia? Lebih dari 9.200. 9.200 per hari ini. Tim. Iya kan? Komunitas. Terus udah ada apps-nya. Ya. Terus udah juga kalau kayak startup udah juga dapat funding. Terus juga namanya udah harum lah. Gue kalau ke forum-forum startup tuh, wah itu tuh bola tuh Ayo Indonesia tuh keren tuh ini segala macam gitu kan. Nah, boleh ceritain dong, lu dulu suka emang suka sepak bola kah, atau lu juga apa emang dulu punya cita-cita pengen jadi atlet kah? Karena kita kalau waktu awal kita ketemu, kita bilang dan sepakat bahwa kita adalah orang yang tersenyum akibat industri sepak bola. Ya. Banyak juga orang yang nggak tersenyum, Pak. Iya kan? Iya, kita cerita lah, banyak orang-orang di sana yang nggak berhasil tersenyum dari industri sepak bola, justru malah sedih atau bahkan malah kecewa. Atau bahkan bakar duit. Gitu kan? Ya. Nah, kita tersenyum nih karena berhasil mendapatkan cuan dari industri sepak bola kan gitu. Boleh ceritain nggak Pak? Lu emang dulu dari suka sepak bola atau apa segala macam? Gua kecil sih emang rutin main bola di komplek. Tapi main bolanya tuh di lapangan badminton yang 2 lapangan, lu belah. Jadi futsal ala-ala zaman dulu. Padahal dulu futsal belum terkenal lah ya. Iya. Itu ya. Main setiap hari sama teman-teman komplek gitu. Once ngerasa udah seneng sama bolanya, nyampein ke nyokap, orang tua zaman dulu kan beda ya. Kalau zaman sekarang anak kecil tuh dikasih insentif sama orang tuanya buat main keluar, buat ikut olahraga, untuk ikut SSB. Kalau zaman dulu dimatiin coy. Ngapain bola nggak ada duitnya nanti, nggak bisa. Padahal kan lu pergi ke SSB bukan berarti lu jadi atlet coy. Iya benar. Anak lu juga mungkin nggak jago-jago amat gitu. Benar. Padahal tuh kandang Persitara itu cuma nggak nyampe 2 kilometer dari komplek rumah gue, nggak nyampe. Jalan kaki pun gue bisa, anak kecil gitu ya. Dulu SSB yang reachable itu Indonesia Muda ada di stadion yang sama, di Stadion Tugu. Cuma nggak, ya 2 kilo dari rumah itu buat anak kecil kan, lu harus lewatin jalan raya dan sebagainya, itu kan anak SD. Nggak bisa lu kayak cowboy sendiri. Nggak bisa, harus dianterin lah ya. At a time. Ya, jadi ya udah. Gue mau main apa, bulu tangkis, mau main pingpong apa segala, ya udah lu cuma sekedar hobi di sore hari aja. Gitu. Cuma ya pasti ya kalau lu udah jatuh cinta sama satu hal, lu pasti lu punya mimpi cuma tidur doang men. Ya kan? Either lu bangunin nanti atau lu mati selamanya gitu kan. Iya, gitu. Benar. Gitu sih. Terus abis itu SMP, school kah atau apa segala macam, SMA, kampus apa segala macam? SMP gue ikut eskul bola, kecewa banget, cuma bola plastik main sama senior. Jadi first pertemuan eskul gue langsung mutusin ini bukan eskul yang benar. Kok gitu sih? Dari sekolahnya berarti yang nggak serius ngurusin eskul itu? Oh oke. Atau ada olahraga lain yang mensubstitusi sehingga dia nggak serius sepak bola, atau memang nggak serius urusan olahraga aja? Jadi beberapa olahraga tuh dikasih pelatih dengan benar. Oke. Di sekolah gue tuh dulu ada lapangan mini soccer, mungkin at that time juga mini soccer belum ada. Ada lapangan mini soccer ya, tapi nggak hire pelatih. Jadi ya udah, mana eskul bolanya, bola plastik sama senior.
Itu gue nggak pernah datang lagi. Ya ampun. Akhirnya gue kelas 2 mutusin main basket. Oh. Gitu. Oke. Meskipun lu nggak suka-suka banget sama basket saat itu. Karena kelas 2 itu diwajibin buat eskul. Ada kan fase itu kan di umur kita kan. Ada. Gimana sih sekolah lu diwajibin ikut eskul tapi bolanya nggak ada pelatihnya? Iya. Gue dulu di Marsudirini Tanjung Priok. Oh, oke. Emang itu sekolah lumayan ini nggak sih, swasta yang lumayan ini kan itu? ya namanya lumayan lah. Swasta kan? Lumayan. Gitu. Cuma ya gitulah. Oke, kepala sekolahnya nggak suka bola lah. Ya, I think so. Yeah. Taekwondo, volley, basket semua ada pelatih proper ya. Iya, pasti proper. Bola doang tuh. Makanya gue langsung trauma. Gue nggak datang lagi. Main bola plastik. Gue di rumah aja udah main bola bener gitu. Ngapain gue main bola plastik di sekolah? Oke. Lanjut SMA. Masih lanjut ke basket akhirnya atau SMA gue masih sempet basket. Baru kelas 3 itu booming futsal. Lu 2000 berapa? Kuliah. Iya, kuliahnya. Kuliah 2005. 2005 berarti 2004-an ya? 2002 sampai 2005 tuh kuliah. Sekolah. SMA kan? Nah, berarti 2004 2005-an baru mulai nge-hype tuh futsal. Iya, kalau lu inget lapangan futsal sintetis pertama itu Planet Futsal Kelapa Gading. Planet Futsal. Kelapa Gading. Iya. Ya, itu berkat itu gua main bola lagi. Oke, tapi dalam konsep futsal. Futsal. Oke. Oh, sempet bela sekolah di SMA kelas 3 sebelum lulus. Bela Coca-Cola. Enggak, bela Don Bosco Cup di Pulau Mas. Sempet main. Bola tuh ya? Bola. Oke. Habis itu kelas 3 kan lu udah semester 2 udah enggak boleh bela ini lagi kan. Iya. Fokus UN lah ya. Ya kita kreatif-kreatifan lah bikin futsal sendiri internal antara anak-anak sekolah. Iya. Gitu. Kampus di mana? Kampus nama kampusnya udah berubah. Dulu namanya IBI, Institut Bisnis Informatika Indonesia. Oke. Sekarang jadi Quick School of Business. Oh, Quick. Jadi kampusnya Pak Quick, Menko Ekuen zaman Bu Mega ya. Iya, Quick gitu. Karena mungkin itu emang ada ada ini UKM bolanya nggak ada kan? Ada. Tapi ya kan lu nggak mungkin dapat teman-teman yang jago-jago juga di kampus kayak gitu, bener gak sih? Tapi mungkin lu bakal kaget. Pelatih futsal kita pada waktu itu, pelatih kepalanya Andri Irawan, asistennya Wahyu Kocoy. Wahyu Kocoy lulusan? Pelatih kita itu. Seriusan? Paketan pelatih kita. Anjos. Ya dulu Money Talk sekali. Enggak juga. Gue pengurus dulu. Ya dulu mereka namanya belum segede sekarang. Iya. Bang Andri udah kapten timnas at that time. Oke. Gitu. Cuma emang mereka kan nyari jam terbang pelatih juga ya. Iya. Jadi kita dapat polesan yang lumayan lah. Nah, gue ketemu Sam di kampus. Oh, gue ketemu Sam di kampus. Kita satu eskul bareng, ya main bareng lah Etienne. Iya. Gitu. Jadi Joe dan Sam ini adalah lu berapa sih co-foundernya? 2 ya? 3 ya? Sama Agus yang kemarin gue ketemu ya. Jadi beliau ini 3 orang. Ini lu harus tahu ya para penonton di rumah nih bahwa beliau ini memiliki platform namanya Ayo Indonesia, dan platform ini yang tadi dibilang ada 9.200 sekian klub atau community yang saat ini aktif menggunakan apps Ayo Indonesia. Nah, mereka ini bener-bener orang yang passionate banget sama sepak bola. Gue pernah main sama mereka, iya jago-jago tapi nggak jago-jago banget. ya kayak gue lah. Ini pasti keluar. Jago-jago tapi nggak jago-jago banget. Maksud gue ya cukup happy aja, tapi entusias lah ya. Kita senang main. Kita semuanya senang main, dan ya kayak gue juga lah nggak lebih jago dari lo gitu. Cuma maksud gue mereka adalah orang-orang yang menurut gue mikirin sepak bolanya lebih gila dibanding mungkin orang-orang yang saat ini menjabat sebagai pejabat sepak bola. Menurut gue ya. Menurut gue nih. Nah, sekarang kita akan kupas mengenai si Ayo-nya. Jadi kan tadi udah lu bilang di tahun 2016 lu bikin community doang, dalam jangka waktu 100 hari ada dalam jangka waktu 12 hari ada 100 tim. Habis itu selanjutnya lu bikin liga. Nah, sekarang gue pengen tanya dong, Ayo Indonesia ini sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sekarang nih. Oke. Ayo Indonesia hari ini kita tuh platform olahraga terbesar di Indonesia dan platform venue booking system terbesar di Indonesia. Nah, ini venue system. Iya. Gue lupa ceritain. Berapa lapangan udah terdaftar, Pak? Kita tuh baru mulai banget tahun lalu di Q2. Sekarang 72 lapangan. 72 lapangan dari various olahraga kan? Kita masih didominasi sepak bola. Oke. Dan teman-teman kayak mini soccer dan futsal, tapi udah ada badminton, basket. Gitu. Dan kalau tanya kita sekarang lagi ngapain, ya
kita udah buka kategori baru, which is basketball dan badminton. Jadi kalau mau booking bisa pakai apps lo ya? Bisa. Itu bener-bener lu tinggal klik doang terus udah ke booking ke lapangan ya? Tanpa harus telepon admin lapangan? Enggak. Gokil, ngedisrupt banget ya. Iya, karena kita tahu pain-nya penjaga sama pain-nya owner tuh gila. Gue kalau misalkan ikut datang ke venue ya, terus pengurusnya antusias gitu ya. Iya. Dia kadang tunjukin gitu, nih Pak, WhatsApp unread saya yang belum terbaca yang orang mau booking. Itu kan kesian banget. Itu opportunity loss buat Ya, owner kan. Banget. Dan sedangkan kalau pakai app, kita itu menyediakan app khusus buat mereka juga dari venue ownernya. Oh, oke. Gitu. Jadi kita punya 2 app user which is yang kita ngomongin komunitasnya. Untuk booking, cari lawan sparring, cari teman main bareng sama kompetisi. Nah, dari sisi owner kita kasih app juga. Iya. Itu berupa apps atau dashboard aja? Apps ya. Jadi dia juga bisa tracking, nih ada yang booking nih, approve atau enggak gitu-gitu kayak. Atau setting jadwal kosongnya apa segala macam atau gimana? Kalau jadwal booking itu kita booking langsung otomatis asal bayar. Oh. Jadi owner bisa setting lu harus DP atau lu harus lunasin langsung 100%. Tapi kalau udah once mereka peraturannya DP gitu dan dia udah bayar DP udah langsung masuk jadi booking. Tapi ketika kalau misalnya owner mau maintenance lapangan atau mau bikin event, dia bisa blok manual. Bisa blok manual. Gitu. Jadi ini nih hari ini nggak bisa disewa nih, gitu kira-kira kayak gitu ya. Bisa. Tapi tujuannya apa sih Pak? Gak tahu lu ada pasti mimpinya. Lu pada mimpinya apa sih gitu? Kita bertiga itu punya background beda-beda. Gue marketing, operation, Sam finance, Agus juga desain studio dan sebagainya. Cuma kita punya mimpinya sama. Kita tuh pengen kasih impact positif buat olahraga di Indonesia. Nah, dan kita percaya prestasi olahraga di suatu negara itu berbanding lurus sama tingkat partisipasinya. Nah, dari kita sendiri, kita ngerasa teknologi itu bisa jadi solusi dan bisa mengakselerasi solusi itu. Gitu. Contoh ya, di Indonesia itu tingkat partisipasi olahraga tuh baru 30%. 30% dari total penduduk Indonesia? Ya. Tingkat partisipasinya baru 30%. Berarti kalau kita kan ada 270 juta ya? Ya. 270 juta berarti baru sekitar ya 80 sekianan lah ya? Ya. Nah, Indonesia sendiri pemerintah tuh udah bikin DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Mereka target 70% di 2044. 70% partisipasi, oke. Jadi kalau gue ngomongin prestasi, mungkin salah satu pertanyaan yang pernah lu tanyain juga gitu ya, kenapa prestasi kita masih belum maksimal gitu ya? Iya. Ya tingkat partisipasi dari masyarakatnya juga belum besar, belum tinggi. Gitu. Kayak Australia itu udah 77%. Gitu. Nigeria mungkin udah 90% kayak gitu. Jadi kita tuh mau bantu dari sisi itu. Jadi kita mau aplikasi kita, platform kita itu memberikan akses lebih mudah ke semua orang untuk berolahraga. Gitu. Jadi lu mau booking lapangan, ada. Lu sekarang kan kendala kalau lapangan bagus kan nggak ada jamnya kan. Jamnya nggak bisa lu booking atau jadwalnya lu nggak ada. Lu bisa cari ke section sparring, lu ambil aja sparring yang jam yang lu suka. Oh iya benar. Udah ngejawab masalah lagi kan itu kan. Gitu. Atau lu nggak punya tim lu mau join aja, lu baru pindah dari luar kota atau ya udah lu ambil di fitur mabarnya. Mabar ada open play ya, mabar tuh ya. Jadi satu orang create match terus nanti lu bisa ikutan create match di jam yang udah lu pilih. Ya. Itu brilian banget, parah. Terus misalkan lu udah sering sparring, lu udah sering main internal latihan, lu mau kompetisi. Ya lu bisa join kompetisi yang kita running atau kompetisi yang operator lain running. Jadi kita punya software untuk ngebantu operator-operator di luar Liga Ayo dan Indonesia itu untuk create kompetisi di app kita. Jadi mereka akan bantuin bikin jadwal, app kita mungkin kan dia bikin jadwal, ngitungin poin, ngitungin top score, ngitungin klasemen dan lain sebagainya. Dia tinggal input aja tuh ya. Yeah. And buat for the community kita kasih free. Oh nice. Gitu. Jadi misalkan gini, para penonton misalkan mau gue pengen bikin turnamen lapangannya udah disepakatin di sini. Nah untuk biar nggak ribet pick pencatatannya, siapa pencetak gol terbanyak, poinnya gimana, kejebolan berapa, itu kan nanti kan masuk ke klasemen kan. Itu di apps lu bisa? Ya. Oke. Kita pandu juga kalau bingung gitu. Dan itu udah jalan kayak di Bandung kemarin
udah ada yang pakai. Mereka malah syaratin semua pesertanya harus registrasi di app. Jadi dia udah nggak pusing tuh. Karena lu ngitung klasemen pakai Excel itu prompt to error rate besar banget kan, tinggi sekali kan. Ini jadwal dibikinin, lu tinggal klik, terus ngitung klasemen sih yang menurut gue yang sering error ya. Iya. Gitu. Bener. Jadi nggak usah pusing. Oke. Gitu. Benar-benar. Nah terus balik lagi ke tadi ya. Ini kan sakut pautnya sama tingkat partisipasi. Teknologi itu menurut lo bisa membantu untuk peningkatan partisipasinya atau pembuatan efektivitas dalam hal partisipasinya. Beda konteks nih. Apakah tujuan lo adalah untuk membuat itu teknologi menjadi lebih efektif, lebih katakanlah lebih efektif lah ya? Atau lo pengen membantu tingkat partisipasi jadi lebih tinggi sehingga lo keluarin tadi teknologi itu tadi? Atau gimana sih? Gua rasa keduanya ya. Karena lo dengan app kita, lo keluar rumah lo mau aktivitas olahraga ya. Kedepannya apalagi kita udah ngerambah kategori yang lain, lo aksesnya lebih gampang. Benar sih. Gitu. Kita kayak venue aja. Kita bukan yang pertama ya venue booking di Indonesia ya. Iya ada. Jadi kita baru mulai di Q2 2022. Kita udah yang paling banyak dari segi jumlah venue partner. Gitu. Makanya gue bilang tadi terbesar dan kita aggressively untuk mau hire lebih banyak. Maksudnya acquire lebih banyak lapangan lah. Gitu. Nanti kita ada omongan belakang layar ya. Gue ada info menarik dari lu nih. Siap. Ntar kita obrolin. Gue suka nih. Mumpung gue inget gue ada obrolan. Oke. Nah, balik lagi. Ada satu fitur namanya Open Play. Apa namanya kalau dulu teman apa? Bukan. Mabar. Nah, ini buat lo semua nih. Jadi Open Play itu dulu gue pernah bikin namanya topscore.co. Gue mungkin pernah cerita sama lo. Jadi Open Play itu adalah di mana misalkan gue nih, gue bikin match di lapangan Golden Stick misalkan yang deket sini ya. Lapangan Golden Stick jam 20 sampai jam 22 hari Jumat. Terus gue bikin matchnya. Tek gitu ya. Nah terus nanti orang yang lihat itu bisa join kan? Bisa join. Nah itu yang dalam hal ini bisa membantu tingkat partisipasi orang. Yes. Karena dia, lu sendirian pun bisa olahraga sekarang pakai apps lu, bener gak? Bener. Jadi yang penting ya lu bisa nanti pas di sana kenalan gitu kan. Tapi maksudnya lu bisa olahraga kapanpun pada saat lu melihat di apps lo ini kan. Ya. Gokil. Dan dari sisi tim juga sebenarnya bagus juga kalau mereka tim yang panjang umurnya kan biasanya yang regenerasi ya. Ya. Mereka kalau bisa open itu mereka bisa nambah member. Iya. Habis itu kalau misalkan kurang orang mau main lapangan gede cuma 20 orang ya lu sisanya bukanya lu bikin aja kuotanya jangan banyak-banyak, berarti kuota di yang lu open mabarnya misalnya 5 atau 6 orang gitu. Oh bisa diatur ya, nggak harus pada saat lu open langsung 44 orang. Terus 22 orang terus harus yang udah mau ikutan isinya di sini nggak bisa, nggak apa-apa tuh. Misalkan cuman kita butuh 5 orang lagi nih. Bisa ya. Jadi ada kuotanya. Kayak gue sebulan sekali kan di Ayo Arena tuh main sama teman-teman. Ya gue juga buka. Karena gue mau dapetin teman baru juga. Oke. Gitu. Karena gue tahu nih teman-teman gue kan udah pada punya anak nih. Iya. Jadwalnya kan beda nih. Ya, kalau misalnya dapetin teman baru ya kemungkinan kan lebih gede terisinya. Bener. Gitu. Gue juga pakai sendiri fiturnya. Jadi Ayo itu sekarang juga punya Ayo Arena. Lapangan bola paling indah menurut gue sejauh gue main bola di daerah Jabodetabek. Thank you. Iya, tapi Topscore pernah jadi juara trofeo. Yang mungkin menurut lo yang nonton paling gak jelas mainnya tapi juara. Itu adalah kekuatan doa. Gue masih ngakak gue kalau inget. Tapi briefing lu keren. Gue denger tuh di video. Iya, briefing gue adalah gimana ini ajang silaturahmi ya. Gue nggak mau ada satu orang pun yang menyakiti lawan. Gue bilang gitu kan. Kalau keras gue keluarin langsung. Iya, kalau keras lu gue keluarin. Itu bukti bahwa gue kesana nggak mau nyakitin orang. Dapat piala. Kalau ada video kirimin ke gue pak. Itu udah jadi konten, udah kompilasi ntar deh gue kirim. Iya, jadi itu membuktikan bahwa ya balik lagi ke gue enggak. Kita balik lagi ke Ayo Arena. Jadi kenapa lu bisa dapat lokasi di situ pak? Deket Taman Budaya. Taman Budaya Senur City. Itu tempat apa mie mana pas pintu masuk tuh sebelah kiri? Kafe apa tuh? Kedai kita. Mie lidah sapinya enak banget pak. Oh iya, itu terkenal sih ya. Parah itu. Nah, gue tuh pas dulu pasti dibangun, gue kan sama istri gue udah sering kesana. Gue ceritain, Bun, nih lapangan bola punya temen aku nih Bun, keren banget Bun. Terus pas ada bukitnya belakangan kan, itu lu bisa dapet lokasi di situ. Kenapa? Apa emang balik dari situ? Kenapa lu bikin lapangan bola dulu deh? Kenapa lu memilih bikin lapangan bola? Jadi, kan di apps lu ada sewain lapangan bola orang lain. Ya.
Jadi sebenarnya kalau mimpi punya lapangan bola sendiri sih mimpi pribadi ya 2017 pengen punya curhat-curhat sama Sam. Cuma ya belum ada momen yang pas ya. Gitu. Tapi terus gue inget mungkin 2020 akhirnya kali ya Sam. Kita cari lahan ya kita garap lapangan sendiri gitu. Sempet. Gokil. Kira kita dapat opportunity kerjasama sama property developer di sana. Kita dapat ditawarin opportunity itu. Kan awalnya itu lapangan bola juga. Ya, tapi becek. Betul. Rundak-rundak. Ukurannya kecil juga. Iya. Kalau lu tahu sekarang kan kita udah maksimalin banget. Iya. Kita gedein. Dan menurut gua itu bagus buat kita. Dari sisi pertama branding. Yang kedua, kita jadi punya angle baru nih. Once kita launch venue booking system. Gua sama Sam tuh you are the owner. Ya, kita kan part of the community. Yeah. Kita dari sisi community. Yeah. Terus kita juga yang punya app. Berarti kan udah dua sisi nih. Yeah. Nah sekarang kita udah owner juga dari lapangan. Nah itu tuh memberikan gambaran baru sih buat gua bikin keputusan untuk venue bookingnya. Yeah. Jadi nggak egois juga, nggak cuma menangin satu sisi doang, tapi udah menangin 3 sisi. Maksudnya yang mana yang terbaik buat 3 sisi. Dan beda men, setelah running tuh pertimbangan venue owner tuh ternyata ada yang nggak kebayang sama kita. Oh gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi sekarang dari sisi operasional atau dari sisi mana? Keputusan. Keputusannya. Gitu. Oh berarti ya baik lagi kan punya lapangan, yang penting okupansi kan. Ya. Gitu. Iya. Terus di lapangan Ayo tuh ada kamera, itu masih ada sekarang fiturnya? Masih ada ya. Kamera yang gila canggih banget loh. Maksudnya jadi lu bisa tahu shoot ke gawang kapan, ya kan? Terus ya banyak lah itu gue lupa apa aja yang chance-nya juga ada gitu atau gimana? Jadi pertama itu kamera dia ngerekam, habis itu dia selesai game dia akan generate sendiri pakai AI, dia ngikutin bolanya. Jadi tuh kalau gitu ya dan smooth ya. Ya. Kan kalau orang yang ngerekam kan pakai tangan kan, bisa patah-patah kan. Kalau dia selesai game dia ikutin semuanya. Selesai game dia bikinin highlightnya sendiri. Jadi highlight goal, kick off, assist, free kick itu udah bikinin. Dan the newest one mereka bisa langsung ada heat map possession. Ntar gue kasih unjuk ke lo. Gokil anjir. Iya, bagus sih. Nah sekarang Indonesia tuh ambasadornya mereka. Oh, ambasador alat itu. Yes. Itu alatnya belum banyak di Indonesia digunain atau belum banyak. Belum banyak. Kalau menurut gua kalau profesional harus pakai sih kalau menurut gua. Iya. Kan selama ini kan lu pernah ngeliat gak sih Sintayong tuh pernah naikin kamera gitu di lapangan B. Terus kameranya di atas gitu kayak gitu. Terus beberapa klub futsal juga begitu tuh. Padahal kalau menurut gua pakai alat lu itu dia bisa ngelihat semuanya loh. Iya. Bisa buat review bener. Itu Wolves sudah pakai itu kamera. Wolverhampton. Gokil. Ya emang udah jalan banget. Dan kita ya sekarang karena kita pakai experience-nya bagus ya, terus kita akhirnya kerjasama kita sebagai ambassador. Jadi kalau misalnya beli itu kamera lewat Indonesia dapat diskon. Sebagai brand ambassador. Iya. Bagus sih. Itu alatnya mahal nggak Pak? Kayak gue mau tanya aja deh. Gue penasaran banget seriusan. Jadi itu mereka bisa dibilang nggak pertama ya. Nggak pertama. Jadi dulu ada kamera juga dari luar juga. Bisa ngikutin juga arah bola seharga mobil yang dulu gitu tapi nggak ada subscription. Mobil apa nih? Mobil Agia. Ya Agia lah ya 150-an lah ya sampai hampir 200 lah. Hampir 200. Nah mereka ini bisa dibilang 1/10 tapi ada 1/10? Yes, mereka ada subscriptionnya gitu. Oke. Sesuai kebutuhan. Oke. Tapi wajib cobalah, oke banget. Yang tadi itu berarti ada biaya bulanan atau tahunan? Bulanan. Subscription. Bulanan. Oke, berarti dia dapat dashboard sendiri semua segala macam terus diperpanjang dan lain-lain gitu ya. Cakep. Kayaknya belum banyak yang make lapangan. Belum. Yang tenan-tenan lu atau vendor-vendor lu enggak lu tawarin? Udah mulai nanya, udah mulai ada yang mau pakai. Iya, karena itu juga lu bisa ekstra apa dapetin revenue tambahan kan? Yes. Ya itu yang kita lagi kerjain juga. Potong lagi berapa persen ya? Pak Imam ini selalu lihat dari sisi bisnis ya. Pak Imam tolong Pak, kita bahas Ayo aja Pak, nggak usah bisnisnya Pak. Oke, terus gimana? Ya gue mau nanya lagi, bikin lapangan tuh susah atau enggak? Terus apa segala macam? Gue tuh mimpi pribadi juga Pak, pengen bikin pengen punya lapangan. Ya tapi basicnya gue belum ada duitnya lah, sederhananya kayak begitu. Nah terus sekarang lo udah punya, ya udah kita nggak usah bahas kesana lapangannya lah. Tapi sekarang pertanyaan gue adalah,
Ayo Arena nih Ayo itu akan ada sesuatu, akan ada apa lagi yang lo create dan mau sampai mana? Gue penasaran banget sih karena industri sepak bola, gue to be fair ya, belum banyak orang yang ngegarap yang otak cuannya jalan Pak di bola Pak. Ya. Biasanya yang mau manfaatin duit itu biasanya yang ngakal-ngakalin budgeting, ngakal-ngakalin selisih, pengadaan, gitu-gitu. Kalau kita kan jalur murni nih, jalur nyari duit nih. Iya, dagang. Dagang nih gitu kan. Nah, kalau lu apakah memang tujuan lu tuh sampai ke akhir tuh gimana sih? Kalau kita sih mau semua orang jadi aplikasi kita, platform kita tuh jadi pusat olahraga lah di Indonesia. Jadi orang mau olahraga tuh udah tinggal top of mind-nya kita. Kita bisa mau nyajiin semuanya, mau booking, mau cari lawan sparring, semuanya pokoknya lewat aplikasi kita. Tapi kalau mau lu bilang rencana jangka pendeknya nih ya, kita per Januari kemarin kan launch kategori baru, basketball dan badminton. Ya, basketball. Dan tentunya akan diikuti dengan komunitas dan kompetisinya. Ya. Sama IP yang kita seriusin kali ini di tahun ini adalah Liga Ayo Pelajar. Liga Ayo Pelajar. Yes, Liga Ayo Pelajar. Itu Jabodetabek doang atau via apps? Jadi ada di mana aja atau gimana? Kita plan mau ada di beberapa kota. Cuma kemarin kan kita pilot project ada tuh di Bogor. Iya. Dan feedbacknya bagus banget. Kita cari 16 tim sekolah yang daftar 128 sekolah. Wow, goks. Yes. Duitin Pak yang mau lolos bayar ekstra 1 juta. Iya. Itu without canvassing ya. Gokil. Tanpa kita canvassing. Berarti gede banget Pak berarti basis lu Pak. Asli community base-nya. Iya. Top banget. Ya dan ya sekolah menarik banget sih. Kita sebelum kick off udah ada yang DM. Kami dari Ultras sekolah. Anjir. Seriusan. Boleh nggak kita datang karena kan masih COVID kan? Ya. Boleh nggak kita datang? Oh, kita bilang boleh. Dan kita belum pungut bayaran kan? Iya. Gua tuh dulu pas ikut Liga Futsal Mahasiswa bareng Sam. Kampus paling heboh itu UKI. Tau kan UKI? Penonton paling penuh, bawa drum apa segala. Paling mereka bawa 1 drum. Ini satu sekolah SMA bisa bawa 2-3 drum loh. Snare drum buat. Gokil. Dan gua ngerasa wah gila ini seru banget. Merinding gue. Seru. Ntar gue kasih lihat videonya. Seru banget. Berarti dengan kata lain, ya balik lagi ya ke kompetisi-kompetisi yang terjadi di level-level grassroots yang kemarin sempat lo nonton juga. Gue ngobrol sama Bung Yuka ya. Kayaknya bisa di-solve juga nih dengan apa yang terjadi dan apa yang ada di Ayo di Indonesia ya. Bener gak sih? Ya. Lu ada kepikiran kerjasama nggak sama PSSI kah, sama Asprof kah, atau sama mana gitu? Atau ada yang approach nggak atau gimana? Ada sih obrolan ada. Cuma emang belum dapat yang ini aja, belum dapat yang pas, yang bisa benar-benar kasih impact. Kita sih kalau dari founder sih, kalau kita tuh dibutuhin ya buat bantuin, kita sih mau banget. Iya. Maksudnya kita terbuka banget untuk bantuin ya. Jadi perjuangan lu bukan pakai jersey timnas, ya kan? Perjuangan lu menciptakan kompetisi ya untuk dukung timnas kan gitu. Iya. Dan kan kemarin Bung Yuka sendiri bilang dia kan swasta tuh, Liga Top Score. Lu juga kan bisa dibilang swasta. Nah, sementara iya kan ibarat kata nih, lu punya menara nih kalau pakai analogi ya, lu punya menara, Bung Yuka punya menara. Tugas pemerintah itu kan bikin jembatan antar menara ini kan, supaya semuanya tingginya duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan gitu. Nah sekarang belum ada jembatannya. Nah maksud gue, menurut gue harusnya ini bisa jadi solusi sih buat pemerintah bisa manfaatin setidaknya deh, meskipun mereka nggak sampai ke level sana untuk execute, karena gue yakin juga mereka nggak jago-jago banget ngelola turnamen Pak. Bagian itu gue nggak mau komen. jangan Pak, lu founder keren Pak. biar lu menjadi imam ya. Iya. Okay. Nah terus tadi kan lu pengen pengen jadi platform olahraga terbesar. Ya. Terus di aplikasinya lu akan bikin media kah? Terus kan ada kan, masih jalan nggak berita-beritanya? Masih ada ya. Terus dari semua aspek mau lu garap di situ atau gimana? Atau lu hanya fokus ya, atau lu growth hack aja, maksudnya step by step lihat fase paling dekat, terus dibikin yang ini, dibikin yang ini atau gimana? Ya, atau lu udah ada roadmap-nya? Ya kita ada roadmap, tapi tetap roadmap kan kita tetap evaluasi ya. Tapi di section komunitas kita akan revamp sih. Kita akan lebih menarik lah buat komunitas. Gitu. Sekarang kan bener-bener kayak sparring. Ya, dulu kan lu ada ide gamification tuh, yang taruh kamera terus
bikin tips-tips juggling ke atas. AI. Belum kegarap ya. Udah 2 tahun loh. Mana nih lama kan. Cuma Raja Sparing udah jalan. Ya Raja Sparing udah jalan. Ya Raja Sparing gak sesulit itu sih. Gue ngebayangin aja sulit banget nih kayak ini bikin nih. Prototipe udah sempet jalan sebenarnya. Cuma kita kayak lu lah bicara lu nggak jalan. Lu mau fokusnya kemana dulu? Bener. Oke. Tapi yang poin lu yang soal kompetisi tadi, Bang Yuke kan bikin top score, dahsyat ya. Itu direct impact ke prestasi menurut gue bisa jadi feeder buat timnas. Bener. Kalau kita di market SMA itu tuh sama juga yang kayak Bang Yuke bilang, nggak semua orang kan sukses di sepak bola ya. Bener. Tapi yang abis itu sisanya kan terjun ke masyarakat kan. Bener. Kita di SMA tuh juga harapannya gitu. Kita kasih contoh, kita kasih semangat kompetisi yang bagus. Jadi lu jadi anak tuh yang sportif gitu. Gue yakin lah salah satu motivasi lu nyemplungin misalkan anak gue lah ya ke olahraga kan jadi orang sportif, bisa terima kekalahan dan sebagainya. Dan itu benar. Karyawan gue juga gue suruh sportif kan, makanya menang. Dan ini juga anak SMA kalau lu nggak ada kegiatan, energi lu segitu banyak, itu lu pasti yang aneh-aneh gak sih? Iya. Ya kan? Ini yang gue bilang bonus demografi di tahun 2045 nanti kan. Orang-orang bilang bonus demografi. Anak muda jauh lebih banyak. Sementara lapangan pekerjaan nggak sebesar itu, fasilitas olahraga nggak sebanyak itu, ataupun merekanya juga malah nggak tertarik sama olahraga. Yang ngeri, ya kalau mereka kriminal, yang ngeri. Tenaganya banyak coy anak muda, buset. Lu ribut sama satu anak muda yang SMA belum tentu menang lu. Kalau udah SMA ya. Lu mental aja kita lebih kuat kan ibaratnya kayak gitu. Nah, speaking about turnamen, kan lu juga ada liga. Liga Ayo. Setiap tahun ada. Udah berapa kali lu berjalan tuh? Berapa kali inian? Kita dari 2016 cuma putus 2020 pas Covid. Pas Covid itu ya. Ada drama-dramanya gak sih, Pak? Kan namanya liga kan gini nih, kan kenapa orang ikut liga? Di jiwanya tuh masih ada aura-aura kompetitif. Ikutan liga gitu. Sementara gue karena abis cedera ACL, gue bisa memaknai banget bahwa gue udah nggak usah level kompetisi lagi. Maksudnya nggak usah ada level kompetitif. Sementara orang-orang di sana yang masih pada sehat, pasti kan masih punya level kompetitif. Nah di Ayo tuh gimana? Apakah kasar-kasar kah mainnya, atau lu ada aturan sendiri kah, atau bahkan ada yang nyurangin umur kah? Nggak ada umur. Nyurangin, nggak boleh. Pro nggak boleh kan? Pro nggak boleh kan? Nah itu gimana? Ada cerita-cerita seru nggak, Pak? Ada sih, kemarin ya baru banget sih 2022. 2022. Bulan apa tuh? Q4 akhir tahun. Oke, akhir tahun. Final kan. Kalau orang bisnis ngomongnya Q4, Q2 gitu. Ngerti nggak? Q2, Q4 ngerti? Apa? Quarter 4. Quarter 4 tuh berarti Oktober, November, Desember, ya kan? Ya, oke. Ya ada inilah, ada sedikit lah. Jadi kita terpaksa harus diskualifikasi tim yang bermain di final. Jadi final terus diskualifikasi? Iya. Berarti dari awal dia nggak ketahuan kalau kenapa? Pertanyaannya kenapa harus didiskualifikasi? Karena ngelanggar peraturan Liga Ayo. Jadi kita tuh ada peraturan non Liga Pro. Itu yang bikin sebenarnya Liga Ayo tuh sebenarnya seksi. Seksi ya. Karena Liga 1, Liga 1, Liga 2 itu nggak boleh main 8 tahun. 8 tahun dulu break, baru boleh main di Liga Ayo. Terus yang Liga 3 tuh harus break 3 tahun dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar level kompetisinya tuh jadi menarik. Jadi setara lah ya. Setara. Karena semuanya amatir. Iya. Karena kalau misalkan kompetisi yang bebas, open turnamen gitu kan udah banyak sekali ya. Iya. Kalau kita justru mau yang khusus nih, yang buat teman-teman amatir. Iya. Gitu yang Senin sampai gue sering bilang Senin sampai Jumat pakai pantofel, Sabtu Minggu ya pakai sepatu pool. Gitu. Beli sepatu di Top Score tapi. Yoi, harus tuh ya. Terus. Ya, jadi terus karena data pemain di Indonesia kan belum terintegrasi. Iya. Udah mulai kan. Udah mulai tapi kan nggak berapa tahun terakhir kan. Iya. Gitu. Jadi dari pertama kali lahir kita nggak mau ada ketergantungan di data. Jadi kita sistemnya kontributif dari komunitas. Jadi saling peer assessment, saling menilai. Benar. Ini lu X mana nih? Udah 8 tahun atau belum? Jadi kalau misalkan kita buka datanya,
tim lain bisa lihat, bisa bantu jagain. Oh, nah ini yang pas final ini ketahuan lah. Ketahuan. Dia ini X atau masih pro? X Liga 3 tapi belum 3 tahun. Belum 3 tahun. Gitu. Oh. Kan Liga 3 lebih susah lagi kan. Iya, Liga 3 lebih nggak ketahuan lagi. Tapi sebenarnya pelanggaran itu bukan yang pertama. Cuma jadi high profile karena di final gitu. Jadi emang kadang ada aja gitu. Dan sebenarnya yang bikin kita ini ya, kenapa kita tetap kasih punishment? Karena udah kita tulis di peraturan. Apa yang kita tulis ya pasti kita jalanin. Bener. Gitu. Jadi didiskualifikasi. Maksudnya diskualifikasi itu orangnya atau timnya? Timnya. Timnya udah nggak menang gitu pokoknya. Udah nggak menang. Kalau on the game ya tim lawannya langsung sebagai pemenang. Menerima banyak serangan dong, Pak? Ada lah. Tapi at some point kan semua orang harusnya lihat dari basisnya. Iya. Kita ada share juga lah peraturannya seperti apa. Dan clear kita udah nyebutin. Itu. Saat didiskualifikasi dia lagi menang atau lagi kalah? Lagi unggul. Lagi unggul. Itu yang bikin lebih rame lagi. Gitu. Cuma ya gitu lah. Kita sebagai operator harus jalanin apa yang kita janjiin ya. Iya. Apa yang kita tulis sebagai peraturan. Itu kan mereka pegangan. Mereka sign. Mereka tanda tangan sebagai persetujuan. Mereka pegang, kita pegang. Mereka signnya per orang atau per tim? Tim mewakili. Oh, per tim ada PIC mewakili. Oke. Gitu. Terus dari mana lu tahu kalau dia beneran memverifikasinya tuh nih ada jebolan Liga 3 nih. Terus itu cara cari tahu gimana waktu itu? Ada yang ngasih datanya. Oh, ada datanya. Macam-macam, ada yang dari foto, ada yang dari data. Kayaknya kreatif. Makanya kekuatan dari komunitas itu dahsyat, man. Benar. Gitu. Dari yang ya lu Liga 3 berapa tahun 2 tahun lalu kita siapa aja kan tahu. Gue nama klub Liga 3 enggak ada yang tahu gue. Gitu. Oh, ini jangan-jangan itu asal lo tahu. Itu adalah senjata terakhir klub yang kalah. Jadi ini kalau nanti kita menang nggak usah dikeluarin, begitu kita kalah kita kasih tahu gitu kali ya. Harusnya enggak sih. Tapi kenapa dia nggak ketahuan dari awal ya? Karena yang tim-tim lawan yang di sana mungkin belum notice ya. Gitu, belum notice. Oke. Nah, ada nggak sih Pak yang dari liga yang ikutan Liga Ayo terus akhirnya jadi pro? Ada. Israr Megantara futsal BTS. Oh, itu dia juara di Ayo Futsal Festival 2021. 2022-nya ditarik halus. Tahun ini ikut BTS. Dia sempat dipanggil timnas juga kalau nggak salah Israr ya? Seleksi ya? Seleksi ya? Oh, iya. Juara dia itu di futsal. Gokil ya. Itu yang bukti ya. Lu bisa meningkatkan prestasi seseorang meskipun dia juara karena memang dia jago kan. Terus kan dia juga dapat kompetisi gitu kan. Itu kan secara nggak langsung melatih skill orang ya Pak ya. Iya. Nah terus akhirnya mungkin dia scouting ya. Iya. Dapat di halus itu ya. Ada juga yang sempat ditarik PSG Pati ya. Cuma belum sempat dapat kesempatan mainnya. Itu emang ada lah beberapa. Iya. Gitu. Itu kalau di liga-liga lagi jalan itu serius-serius nggak sih Pak mainnya Pak? Cross gitu Pak. Lu takut nggak ngeliatnya? Liga Ayo serius banget. Lu kan waktu nonton sama gue di pinggir, ada yang fall di ini, lu juga teriak kan? Aduh jangan ya kan? Serius tapi Liga Ayo serius. Serius ya? Serius. Tapi balik lagi kita jaga ini pakai peraturan sih. Ribut-ribut sering ya? Sering ada. Cuma again peraturan kita ketat banget. Ketat banget ya? Jadi apa yang mengenai yang tadi berantem itu ada peraturan apa yang bisa digarisbawahi? Contoh ya, paling ekstrim ya. Salah satu peserta cuma bilang gini ke wasit ngata-ngatain wasit dan bilang lu tuh nggak pantas logo PSSI ada di dada lu. Itu gue ban 5 game. Sama penaltinya itu lebih gede dari pendaftaran. Oh. Dan DP. Dia bayar buat main lagi. Abis itu game ke-6 sangat-sangat jadi anak baik sekali. Jadi anak baik. Soalnya game ke-6-nya gue nonton. Tuh. Gimana kronologinya? Wasitnya ngomong ke lu? Enggak, jadi kita tuh iya regulasi gimana? Jadi di Liga Ayo itu kan sistemnya home away. Ya. Enggak di satu lapangan. Ya. Karena kita tahu ada keterbatasan lapangan kan. Ya. Jadi kalau kita kumpulin satu lapangan pertama nggak muat. 2019 tuh kita 3 divisi. Ada sistem promosi degradasi. Kalau dipulling di satu lapangan nggak kelar-kelar. Lu tiap hari nongkrong di situ. Yes. Ini home away aja kita tuh makan 4 bulan gitu. Oh, jadi kita sistemnya kita kurem wasit,
ya ada terjadi kayak gitu, dia ada penyerangan ke wasit. Gimana sih cara kita jagainnya? Kita pakai penalti yang keras lah ya. Gitu, biar mereka nggak mengulangi lagi gitu. Dan berjalan sih. Itu wasitnya yang bilang ke lu? Jadi selesai game, kita kan ada grup nih, kita bikinin grup untuk koordinasi akses masuk, lapangan dan warna jersey dan sebagainya. Nah itu report dari wasit masuk, mereka konfirmasi gitu, kita udah validasi ini benar pengaduannya, ya udah kita baru tinggal eksekusi. Kata wasit nggak pantas ada logo PSSI di dada lu. Iya. Itu 5 game sama penalti, biaya penaltinya lebih gede dari registrasi at the time. Iya. Dan dia bayar. Game ke-6 baik sekali. Sumpah baik banget. Karena gue nonton, gue ingat banget. Di Halim tuh game. Masih aktif gak orangnya sampai sekarang mainnya? Timnya udah gak ikut sih. Udah gak ikut ya? Soalnya tim amatir kan. Oh iya. Jadi lucu dari 2019 tuh kita kelar final. Kita buka registrasi buat 2020. Yang daftar banyak kan. Itu 2020 skip kan. Ya. 2021 kita mau bikin lagi. Ya. Itu yang bubar gak sedikit. Oh. Padahal udah bayar registrasi, ya akhirnya kita balikin. Oh iya ya, pada bubar ya? Ada yang bubar, kan amatir kan. Iya. Level komitmennya kan nggak ini. Benar sih. Kayak dulu tuh gue pengen banget ikut di Gayo tuh dari dadakan FC. FC itu. Terus udah dipilih, gue kepilih. Wah anjir, gue kompetisi nih masih sehat. Sebelum masih sehat nih gue. Gak lama Covid kan. Iya. Udah sempet latihan apa. Kalau nggak salah tuh pas Covid tuh udah mau mulai kan? Tinggal beberapa bulan lagi kalau nggak salah habis puasa kan, atau apa gitu. Kita tuh lockdown tuh Maret deh. Ya. Kita tuh jadwal kita setelah puasa. Nah kan, setelah puasa. Iya kan, Maret, April, ya dulu kalau nggak salah Mei puasanya. Iya kan, abis itu kan, hampir. Itu udah pada komit, ayo latihan, gue siap gitu. Iya. Bang Imam patungan nih, bebas gue bayarin gue nggak cuek. Yang penting gue harus inti. Mungkin gara-gara itu gue jadi dipilih, gara-gara gue harus inti karena gue yang bayar. Canda. Oke. Terus di liga ini yang sekarang sedang berjalan itu di kota mana aja Pak? Sekarang kita lagi break. Oh iya. Karena kita setelah Lebaran biasanya. Iya. Lebaran. Tapi kita akan kan Jakarta udah jalan nih. Jakarta kita akan bikin Bogor, which is di lapangan kita sendiri. Itu nanti Liga Pelajar. Iya Liga Pelajar. Itu tribunnya harus lebih gede kayak Pak buat pelajar Pak. Iya. Atau tapi boleh gak sih penonton yang jangan nggak di tribun gitu, misalnya di pinggir-pinggir gitu nggak apa-apa juga. Banyak juga kan. Nggak apa-apa. Cuma kan bangun tribun itu kan asas pemikiran Pak Imam. yang penting cuan, jangan gede-gede. Terus kalau kayak stadion balik modalnya kapan? Tapi pas Liga Pelajar itu ada tiket, penontonnya ada tiket. Belum. Oh, ini mau dulu tiketin. Udah dapet insight dari Mas Yuda Ortus gitu ya. Katanya suruh ditiketin cara tiketnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada tiket, berarti ya kabarin gue. Minimal gue bisa bagi voucher. Tapi Bogor gede gak sih Pak? Maksudnya atensinya gede gak sih Pak? Gue sih ngeliat di story lu gila nih. Kan kameranya nge-shoot ke atas tuh. Di atas yang anak cewek-cewek juga banyak Pak. Pakai jilbab itu segala macem. Kayaknya gede ya Pak atensinya Pak. Dan kenapa Bogor Pak? Kenapa gak kota lain dulu? Kita pilot project karena di lapangan sendiri kan. Itu bagian dari deal sama sponsor juga. Oh iya sih. Ya, gitu. Ya. Dan kita udah deal 3 tahun pasti di Bogor jalan. Oke. 3 tahun ya. Dan di Bogor dahsyat. Ternyata sekolah yang pakai jalur prestasi itu banyak sekali. Oh. Makanya kompetitif. Yang main di Liga Pelajar Bogor kemarin ada 2 pemain timnas. Oh. Tapi nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Yang penting represent sekolah ya, benar-benar dari sekolah. Karena kan list nama itu kan dari kepala sekolah juga. Oh iya. Gitu. Timnas apa nih? Futsal atau bola ya? Bola. Oh. U16. Oh. Gitu. Juara nggak? 1 juara. Tapi pas di final itu dia latihan di Persija. Jadi dia nggak main event di final. Tapi emang timnya udah bagus. Timnya udah bagus ya. Yang juara siapa mana sih? SMA 4 Cibinong. Oh, anak Cibinong emang jago ya. Iya. Anak Cibinong kan, maksudnya anak kabupaten kan Cibinong kan tuh ya. Yang menarik ada itu SMA 8 Jakarta. Ah, yang bener lu. Seriusan. Masuk sampai semifinal. Bisa main bola dia. Itu gokil. Iya, masuk. Lumayan kok. Oke kok. Iya, gue juga SMA 8 ini. Ya pasti pertanyaan lu kayak gue, bisa main bola mereka gitu. Kalau olimpiade kimia mungkin, olimpiade matematika mungkin. Oke kok mereka. Dan mereka tiap hari ke sana. Mungkin dia ini kali pas free kick tuh dia menghitung sudut elevasi sama gerakan angin kan.
Menarik. Dia tim Jakarta yang ya bela-belain lah ke Snul tiap hari ya. Iya, jauh loh itu. Pak, nih bahasan gue mengenai lapangan nih Pak. Lu berkenan jawab nggak Pak? Gue pengen tanya. Bikin lapangan tuh sulit nggak sih Pak? Dari sisi apa nih? Dari sisi banyak, dari sisi persiapannya, nyari vendor rumputnya, budgetnya, lokasinya, apanya segala macam. Kalau menurut gue sih challenge terbesar tuh lokasi ya. Soalnya lahan 1 hektar lah ya yang tersedia itu tuh kan nggak banyak ya. Iya sih. Kalau kita ngomongin yang lokasi yang strategis ya. Iya. Itu kalau lokasi yang agak minggir mungkin lebih banyak gitu ya. Itu challenge pertama. Gitu. Challenge kedua sebenarnya kalau untuk pembangunan ada shortcutnya. Lu bayar general contractor, dia kerjain semuanya. Cuma kan costnya tinggi ya. Iya. Kemarin lu ngerjain sendiri pakai kontraktor? Kita pakai konsultan, tapi kita tunjuk sendiri-sendiri. Jadi lu memilih untuk lebih pusing dikit lah ya? Lebih capek ya. Sam sih yang lebih banyak capek. Dia detail sekali kan orangnya. Iya. Ya kita impor sendiri akhirnya dan sebagainya. Rumputnya? Gitu. Jadi lebih capek cuma costnya lebih rendah lah gitu. Jadi kita hire consultant, dia kasih tau mana yang bagus, yang mana ini. Ada refer juga. Gue per WhatsApp dia. Habis biaya berapa bro? Gitu. Ya dia jawab lah, gue analogikan ya 7 mobil Alphard lah. Dre Pak? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih lah ya. Nah, masuk ke sesi terakhir nih. Dari sisi bisnis Pak, si Ayo ini mindsetnya tuh bisnis banget atau gimana? Karena kan sekarang kalau gue lihat Ayo tuh udah mulai pinter nyari duit ya, maksudnya vendor ya kan, lu dapat berapa segala macam, belum tiketing mau diduitin. Dia kan di Ayo Arena tuh ada teh botol tuh gratis dari sponsor, apa dia diduitin? Atau enggak segitu duitnya si Ayo ini nih? Kita itu kan PT ya. Iya sih. PT. Jadi emang harus menghidupi karyawan lah ya. Harus menghidupi karyawan. Terus dari segala aspek ya, kayak misalkan liga ya. Liga kan banyak yang ngomong kan. Ini liga itu nggak ada hadiah uang by the way. Oh seriusan? Nggak ada, kita selalu. Ya nggak ada hadiah uang aja udah begitu kerasnya. Kita kenapa lu nggak ada hadiah uangnya? Karena itu. Karena kita emang mau create market yang mau cari untuk beraktivitas, bukan orang yang ambisius buat dapetin juara. Gitu. Itu kita mau bikin wadah yang bikin orang buat beraktivitas. Beda kan? Oke. Kalau misalnya mau cari hadiah gede-gedean, hadiah mah banyak banget di luar. Iya benar. Banyak sekali. Benar. Gitu. Tapi secara bisnis juga harus profit kan. Kalau nggak lelah lah. Kerja nggak ada. Coba Top Score jualan tapi nggak dikasih margin sama Ortus. Gimana Mas Yuda? Saya gitu. Maksudnya ya, kita harus take profit lah intinya as a business ya. Cuma ya balik lagi gue bisa sampein kalau sewaktu-waktu kita dibutuhin instansi, federasi ataupun pemerintah gitu, dibutuhin bantuin, kita siap sih. Cakep. Gitu. Cakep. Iya. Sekarang jumlah karyawan Ayo ada berapa? Nggak banyak. 20-an ya? Nggak nyampe. 9. Di luar founder ya. Di luar founder. Ber-12 lah jadinya. Gokil. Keren banget sih lu, asli. Iya, tim jangan gede-gede, harus kayak Top Score dikit tapi kerjainnya semuanya nih. Mas Iwa tuh nggak tidur seminggu. Makanya agensi gue tutup, kesian dia. Jam 3 pagi di grup nih file ini ya. Buset sial banget Iwa. Gue lagi nonton bola, gue lagi nonton Liverpool jam 3 pagi. Dia lagi ngedit. Buset kayaknya ya ampun sian banget. Terenyuh ya. Aduh sedih gue rasanya. Kayak enak gue sama Iwa gitu kan. Oke. Nah, silakan Jo, kalau ada ajakan untuk menggunakan apps ini, boleh lu sampaikan ke kamera di sini, atau lu ada pesan-pesan atau apa segala macam untuk mereka-mereka yang mager atau apa untuk ikutin aplikasi lu atau apa, silakan. Ya, buat teman-teman yang masih tim rebahan di rumah, nggak maksudnya yang pengen aktivitas olahraga lebih sering lagi, lebih rutin lagi, tapi bingung, itu bisa download app kita Ayo Indonesia.
logonya Garuda. Jadi di sana lu bisa olahraga lebih mudah diakses lah ya, dari booking lapangan, cari lawan sparring, cari teman main bareng sampai ikut kompetisi. Jadi itu sih. Iya. Oke, Tops, terima kasih Mas Jo. Asik. Salam buat founder-founder lain. Kita obrolan yang tadi kita lanjutkan habis ini. Siap, kita matiin dulu kameranya. Dan ini menurut gue jadi kabar baik. Kita butuh orang-orang di industri sepak bola terutama yang kayak beliau-beliau ini. Yang gue tuh kalau ngobrol sama orang-orang yang suka bola, gue selalu iri lah sama teman-teman dari Ayo ya. Termasuk kalau di dunia sosial tuh gue selalu iri sama Kita Bisa. Iri banget gue, dia berhasil mengumpulkan donasi, dia juga bisa hidup dari cara mereka berbisnis, tapi dia juga menolong orang. Begitupun lu berhasil mendapatkan banyak user, lu juga bisa memonetisasi dan lu berhasil mendapat profit, tapi juga lu menolong orang. Nah sejauh ini Top Score belum banyak menolong orang, masih mendapatkan profit doang. Gitu. Lagi gue cari nih, gimana cara gue nolongin orang. Ada social impact ya? Ada social impact minimal, dan lu punya. Kita bisa punya, dan menurut gue bisnis-bisnis era ke depan adalah bisnis-bisnis yang harus punya social impact gitu. Nah setuju. Itu gue juga lagi cari. Mungkin apakah kayak dulu gue pernah bikinin beasiswa atau apa segala macam, tapi itu menurut gue masih kecil sih. Jadi gue lagi cari nih kira-kira bentuknya seperti apa. Nah mudah-mudahan para penonton di rumah itu bisa mendownload aplikasi lo dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena sayang aja kalau misalkan lo pengen olahraga tapi ternyata lu udah ngelis apa semua segala macam tapi lu nggak tertarik, atau mungkin lu udah tersedia database-nya tapi lu juga nggak gerak, jadi percuma juga kan. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Jangan lupa follow Instagramnya Ayo. Apa Instagramnya? Ayo.Indonesia. Untuk aplikasinya di App Store sama Play Store Ayo Indonesia. Oke, Liga Ayo, liga.ayo. Liga.ayo. Ayo Arena, ayo.arena. Ayo.arena. Gue hafal cuy. Mantan klien gue ini. Oke, itu aja. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?